Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Apa kabarnya nih, Bu Asri? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Hari ini Ibu akan melakukan proses kucing ya. Nah, sebelum kita melakukan kucing, sebagai awal saya akan melakukan diskusi dulu dengan Ibu. Baik, Bu. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada kucing hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada Kuci? Dan bagaimana Kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari Coach? Oh iya Bu, jangan lupa ya, kucingnya disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu. Oke, baiklah. Nanti kira-kira pada proses kucing apa yang ingin dikembangkan dalam kucing ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, Iya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Seperti itu, Bu. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Dari ketiga ini nih, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Baik, Bu. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Jadi ada dua ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik lagi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya, Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kucing kali ini yaitu saya ingin kucing mendapatkan solusi atas Mhm. permasalahannya dengan kucing juga mengetahui cara menyelesaikan masalahnya atau langkah mengatasi masalah tersebut, Bu. Seperti itu. Iya. Baik, Ibu. Berarti indikator ketercapaiannya yaitu pada saat kucing menemukan solusi atas permasalahannya, begitu ya? Iya, Bu. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan kucing dengan coach baik-baiknya. Dan nanti setelah beres proses kucing, selesai kita akan mengobrol kembali ya, Bu? Iya, Bu, siap. Iya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar nih, Bu? Kok tampak lesu begitu? Alhamdulillah baik Bu. Cuma saya lagi ada kegalauan sedikit nih. Apa yang Ibu galaukan? BTW Bu Astri lagi santai nggak? Bolehkah saya meminta waktu untuk curhat? Boleh, Bu. Mari sini di samping saya. Apa yang menjadi keresahan dan kegalauan Ibu ini? Ya, Alhamdulillah kalau Ibu memiliki waktu senggang. Baik, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas sekitar 50%-an, Bu. Jadi, menurut Bu Yati itu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Iya, dari obrolan kita ini saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya sedang alami ini, Bu, yaitu solusi mengatasi hal tentang antusias murid-murid yang saya ajarkan, Ibu. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi atas Iya, permasalahan yang Ibu alami saat ini ya, Bu? iya, betul, betul, Ibu, betul. Baiklah. Menurut Bu Yati,
Hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam belajar bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, mungkin terlalu monoton ya. Saya terlalu dominan untuk berbicara atau bercerita di depan murid-murid saya. Adakah hal lainnya lagi, Bu? Bu, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat Ibu, murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang berbeda, pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan gitu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Oh ya, menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking di saat pembelajaran diadakan, juga teknik stop untuk memusatkan perhatian dan mengembalikan lagi semangat belajar murid. Bisa juga dengan permainan atau games supaya pembelajaran lebih menarik lagi. Iya betul Bu, pasti anak-anak tertarik tuh. Ya, betul sekali, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, kira-kira apa Ya, penyebabnya nggak kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya itu Bu? ya. Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, mungkin seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Ibu. Eh, Adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video di YouTube ya, seperti artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau reel di Instagram seperti itu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran itu, Bu. Iya betul Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan merencanakan pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube ya dan juga di TikTok. Iya, bagus tuh idenya. Lalu apa lagi nih, Bu? Lalu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan harus mengerjakan seperti yang saya inginkan ya, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu dan puisi atau juga pantun atau juga laporan digital seperti itu.
Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu, apa komitmen terhadap rencana yang telah Ibu sebutkan tadi, Bu? Iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Akan saya searah pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sesuai yang mereka senangi atau sesuai dengan minat bakat mereka seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali, Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan merealisasikan rencana Ibu yang luar biasa itu, Bu? Iya Ibu, secepatnya Ibu. Minggu ini saya harus merealisasikannya. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Iya. Ibu ya. Iya betul, saya juga bertambah. Bagaimana sekarang keresahan Ibu sudah terobatikah? Iya Ibu. Saya sekarang terasa lega, unek-unek dan keresahan yang biasa saya sudah terobati sekarang ya. Saya menemukan solusi dari atas keresahan yang saya alami, Ibu. Alhamdulillah, semoga lancar dan anak-anak kembali antusias belajar bersama Ibu ya. Ya, alhamdulillah ya Bu Astri. Terima kasih Bu Astri atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. 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 Ya Robbal Alamin. Mari Ibu Astri, saya kembali ke ruang saya ya untuk menyusun rencana pembelajaran untuk hari besok. Iya Bu Yati, mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam Bu Irma. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Yati. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik Ibu. Jadi hari ini Ibu akan melaksanakan coaching dengan temannya ya Bu? Iya, insya Allah Ibu. Oke, sebelum coaching baiknya kita diskusi dulu ya, Bu. Apakah Ibu sudah menyediakan rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti? Sudah Ibu? Oke, baiklah. Nanti kira-kira pada proses coaching, apa yang ingin dikembangkan dari coaching ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama dengan menanyakan kabar coachnya dulu dan menggali apa yang dibahas oleh coach. Kemudian saya ingin nanti coach bisa menemukan solusi-solusi yang beliau hadapi dan memastikan solusi-solusi tersebut akan dilaksanakan dalam aksi nyatanya. Oke, berarti sudah siap ya, Bu? Semoga nanti proses coachingnya ini dapat berjalan dengan lancar dan menemukan solusi yang terbaik. Nah, nanti kan saya observasi proses antara coach dan coaching. Nah, indikator
apa yang ingin saya observasi dan lebih saya perhatikan nanti supaya Ibu lebih berkembang ke depannya, terutama dalam bagian yang mana gitu ya, kompetensi apa saja gitu ya. Iya, saya ingin Ibu memberikan saran kepada saya dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu dalam menanyakan pertanyaan apakah berbobot atau tidak. Oke, berarti Ibu mau saya observasi dari yang lain, dari yang lainnya juga, yaitu tapi yang lainnya juga harus tetap ya diadakan sesuai dengan alur kita. Tapi saya akan lebih mengobservasinya, menitik belakannya kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tetapi walaupun demikian, indikator yang tetap harus ada ya, Bu. Baiklah, apakah sudah siap? Iya, Ibu, siap. Oke, silakan dimulai. Yay. Assalamualaikum Ibu Yati. Waalaikumsalam Ibu Irma. Bu Yati apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu sehat, tidak kurang suatu apapun. Hmm. Tumben nih Bu, ada apa ya Bu? Oh iya Bu, maaf sebelumnya saya mohon maaf nih kalau sudah mengganggu Ibu, barangkali Ibu lagi sibuk. Oh tidak Ibu, kebetulan saya lagi senggang Bu. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, saya mempunyai Mhm. unek-unek nih. Eh, Ya. ingin meminta bantuan Ibu agar dapat menyelesaikan permasalahan saya. Begini Bu, saya perhatikan rekan Mhm. kerja saya tuh ada yang tidak memanfaatkan teknologi sama sekali dalam Hmm, pembelajarannya. Bagaimana ya gitu. Bu caranya agar rekan saya itu dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya Bu? Oh begitu ya Bu. Jadi Mm-mm. rekan kerja Ibu ada yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya itu mengharapkan adanya solusi dari apa yang saya hadapi sekarang ini, yaitu bagaimana caranya saya mengajak rekan kerja saya untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya, Bu. Jadi tidak monoton ceramah saja gitu, Bu, di kelas. Oh iya Ibu, baik Bu. Menurut Ibu, hal apa saja menurut Ibu itu sampai Ibu berpikir ingin mengajak rekan Ibu Mhm. itu menggunakan teknologi dalam pembelajarannya? Kan gini ya Bu, rekan saya itu kegiatan pembelajarannya ceramah saja, tidak memanfaatkan Hmm, teknologi. Kan di sekolah saya itu fasilitas ada ya Bu, ada hmm, wifi, ada laptop, ada hmm, printer, ada infokus, itu semua alangkah baiknya dipergunakan untuk media ajar. Misalnya membuat PPT, menggunakan apa tuh namanya video pembelajaran, cetak-cetak gambar, hmm. begitu Bu. Tapi saya masih ragu nih Bu untuk mengajak rekan saya itu, takutnya tersinggung begitu Bu. Oh, jadi rekan kerja Ibu itu dalam pembelajarannya tidak menggunakan media ajar ya Bu? Iya. Sehingga menimbulkan rasa penasaran dalam diri Ibu itu. Sehingga ingin membantu rekan Ibu itu Mhm. ya. Dan menurut Ibu kira-kira hal apa saja sih yang membuat rekan Ibu tertarik untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya? Ya Bu, kira-kira apa ya Bu? Oh begini saja ya Bu. Mhm, Nanti saya akan mengajak rekan saya itu ke kelas saya. Lalu saya akan mengajar dengan menggunakan PowerPoint agar rekan mhm, saya itu melihat saya terlebih dahulu gitu, Bu. Kita yang iya, jadi role model dulu gitu. Terus mhm, apa yang saya lakukan di kelas tuh kan rekan saya tuh kalau melihat secara langsung ya Bu, beliau bisa jadi tahu
Oh begini ya, kalau pembelajaran Mhm. dengan menggunakan teknologi, terus terlihat anak-anaknya lebih apa ya, lebih aktif, lebih antusias kalau menggunakan teknologi itu. Bagaimana ya kalau menurut Ibu itu? Kalau mendengar ide Ibu yang barusan itu, saya sependapat sekali, Bu. Mhm. Karena eh, akan sebelum kita mengajak secara lisan, alangkah baiknya rekan kerja Ibu itu melihat secara langsung dengan cara diajak dulu ke kelas untuk melihat Ibu mengajar dengan memanfaatkan teknologi. Hal itu sangat baik untuk Ibu lakukan. Lalu, nih menurut pendapat Ibu, tindakan apa yang Ibu lakukan ke depannya agar rekan Ibu dapat mencoba pembelajaran yang seperti Ibu lakukan? Jadi begini Bu, setelah rekan saya itu diajak nih ke Mhm, pembelajaran saya tuh ya, ya, kemudian saya meminta refleksi kepada mmm, beliau. Jadi sedikit banyak beliau akan lebih memahami bahwa mhm, menggunakan apa ya teknologi itu sangat membantu ya, dalam pembelajaran. oke. Lalu kalau sudah dilaksanakan, langkah Ibu selanjutnya bagaimana? Nah, Bu, langkah saya selanjutnya Mhm, yaitu eh, saya akan mengadakan pertemuan, Bu. Jadi saya akan mmm, membantu rekan saya membuat bahan ajar atau media ajar secara ya, bersama-sama. Seperti itu, Bu. mhm, mmm, bagus itu, Bu. Terus mengenai kegiatan pertemuan, nah, di pertemuan itu, di komunitas praktisi itu, apa yang akan Ibu lakukan? Hmm, di komunitas praktisi ya, Bu, saya akan Mmm, mengajak rekan mhm, saya membuat media ajar atau mhm, membuat aplikasi dari Canva tuh, ya, Bu, banyak sekali ya. mhm, PPT iya, juga. mhm, Mudah-mudahan rekan-rekan saya tertarik untuk iya, mempelajari Canva, misalkan ya Bu ya. mhm, Jadi saya iya. akan memberikan contoh-contoh dulu gitu ya. Dari situ saya akan bersama-sama membuat Mhm. media ajar. Mungkin seperti itu Bu. Iya iya, itu baik sekali, Bu. Nah, agar itu dapat bermanfaat, langkah ke depannya apa yang, Ibu, bisa Ibu jelaskan? Hmm, jadi mungkin harus adanya kolaborasi juga ya Bu. Mmm, Jadi saya iya akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk iya mengevaluasi kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu iya, membuat bahan ajar bersama-sama dengan mhm, manfaatkan fasilitas yang sudah ada, Bu. mmm, sudah bagus itu, Ibu, karena kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Rencana Ibu bagus sekali. Kapan rencana Ibu akan dilakukan? Sepertinya secepatnya, Bu. Mungkin dalam minggu-minggu ini ya, Bu, atau 2 minggu ke depan dari sekarang sudah ada hasilnya. Iya, Ibu, lebih cepat lebih baik. Nah, dari obrolan kita ini, kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil? Wah, setelah berdiskusi dengan Ibu, saya jadi tahu apa yang harus dilakukan. Soalnya Mhm, tadi sebelum saya bercerita ke Ibu tuh ya, saya masih mhm, bingung apa yang akan saya lakukan untuk mengajak rekan saya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tapi sekarang setelah mengobrol dengan Ibu, saya mhm, mendapatkan solusi untuk mendapatkan pencerahan gitu Bu akan masalah yang saya hadapi ini Bu. mhm. Oke, rencana yang bagus. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Iya, Bu. Nah, barangkali saya punya masalah lagi nih, Bu. Boleh kan Mhm. saya ngobrol lagi ya sama Ibu? Wah, dengan senang hati Bu Irma. Tentu boleh. Alhamdulillah, Bu. Setelah saya Hmm, ngobrol sama Ibu, saya jadi mendapatkan solusi. Saya hmm, berharap saya bersama rekan-rekan saya bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, terutama ingin mhm. memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah Iya, agar dapat mengembangkan pembelajaran di kelas. Saya juga mhm, selain di kelas saya juga di kelas-kelas yang lainnya ya, Bu. mhm, Nah, untuk mengevaluasi mudah-mudahan apa ya, meminta kepala sekolah untuk mengevaluasi gitu ya, Bu, ya. iya, Mudah-mudahan lancar. Mohon doanya ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, karena Ibu sudah membantu saya
untuk Hmm, mencarikan solusi. iya Ibu, kalau begitu izinkan saya untuk melanjutkan aktivitas saya ya Bu. Oh iya Ibu, silahkan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya bersama saya. Oh iya Ibu, sama-sama. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucingnya tadi bersama kucing. Alhamdulillah lancar dan Puci terbuka dalam menyampaikan masalahnya. Solusi-solusinya juga sudah didapatkan sendiri dan insya Allah akan segera dilaksanakan secepatnya. Jadi indikator yang kita harapkan tadi sudah muncul ya Bu, ya Bu ya dari percakapan tadi. Insya Allah udah. Berarti solusinya juga sudah didapatkan ya. Dan aksi nyatanya pun sudah siap untuk dilaksanakan ya Bu ya. Kapan pelaksanaannya Bu kira-kira? Insya Allah akan segera dilaksanakan Bu. Dari percakapan yang terjadi antara coach dan coach itu, menurut saya sudah bagus Bu, karena kita sering berlatih dan bukan hanya berlatih juga ya praktik coaching yang dilakukan, dan kucing juga akan lebih baik apabila sering dilakukan atau sering berlatih ya Bu. Iya Bu. Nah, menurut saya sudah bagus Bu. Apalagi yang mau saya tambahkan dari proses kucing tersebut, kita berharapnya kucing lebih banyak bercerita ya Bu. Bagian menggali pertanyaan sudah bagus dari yang saya perhatikan tadi. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita dan juga Bu Irma juga sudah berusaha menggali Bu Yati ya. Coachnya udah menggali dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan sudah sesuai dengan prinsip kucing ya. Iya Ibu. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu Yati tingkatkan lagi? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi alur tirta dan prinsip coaching supaya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua ya Amin. Bu. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah saya juga baik Ibu di sini dan keluarga pun sangat baik. Ibu Irma juga sama kan? Keluarga baik-baik saja? Insya Allah baik Bu, amin. Amin. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Ibu Ya, mengenai mengenai fungsi inti coaching yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga menggali pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti Ibu Irma akan melakukan coaching yang bersama Ibu Astri ya, seperti itu. Untuk sesi kali ini, Ibu Irma, saya akan melakukan percakapan dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya ya. ya Bu. Nah, bolehkah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Ya, tentu boleh Ibu dengan senang hati. Dan nanti saya akan menjawab semampu saya Bu. Iya, terima kasih Ibu Irma. Oke, Ibu Irma, kita langsung saja ya. Inti pertanyaan Ibu, yang pertama, Ibu Irma akan membantu mengembangkan
kompetensi yang mana nih? Ya Bu, saya ingin dibantu kaitan dengan yang ingin dikembangkan dengan apa ya, kompetensi coaching pada kehadiran penuh atau present, karena saya tidak fokus untuk melakukan suatu coaching dan kehadiran sepenuhnya seperti apa setelah kegiatan ini bisa diimplementasikan dan bisa hadir penuh seutuhnya ketika melakukan coaching. Menarik sekali Ibu Irma. Ya, saya akan membantu Ibu Irma untuk mengembangkan kompetensi yang tadi yang dimaksud oleh Ibu Irma. Ibu Irma, bagaimana penilaian Ibu Irma terhadap apa yang akan dikembangkan selama ini atau perkembangan yang akan dibicarakan pada hari ini, Bu? Ya, seperti yang saya tadi diungkapkan ya Bu, bahwa untuk sementara ini saya masih kurang fokus dalam kompetensi kehadiran penuh itu, Bu Yati. Terkadang ketika akan melakukan coaching itu harus benar-benar fokus, harus melakukan kehadiran penuh agar tujuannya itu apa ya bisa tercapai gitu Bu. Baik Ibu Irma, saya akan membantu mengamati pengembangan kompetensi yang Ibu maksud ya. Siap? Siap Bu. Oke. Apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan apa? Harapannya apa? Oke. Tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi yaitu kehadiran penuh pada saat coaching nanti Bu. Ya. Baik Bu, harapan Ibu langsung saja ya kita akan melakukan proses coaching yang dipersilahkan bersama siapa coachingnya Bu? Ibu Irma melakukan coaching bersama Ibu Astri ya? Ibu Asri, betul Dipersilahkan. Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Asri, kabar saya alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah gitu Bu? Iya Bu, sebenarnya saya merasa sedang tidak tenang. Kira-kira apakah Ibu ada waktu sebentar untuk mengobrol? Mohon maaf ya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu kok Bu. Ibu tidak mengganggu saya. Dan jangan sungkan-sungkan Bu kalau mau bercerita kepada saya. Jadi apa yang Ibu sedang rasakan saat ini? Dan apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi rasa tidak nyaman Ibu itu? Saya sedang merasa tidak nyaman dengan beberapa siswa di kelas saya yang sering terlambat ke sekolah. Pikiran saya jadi tidak tenang, Bu. Seperti itu. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya ya, ketidaknyamanan Betul. saya dengan Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya juga berharap mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa nih Bu? Silahkan Ibu bisa ceritakan kepada saya. Ada beberapa anak didik saya sering kesiangan. Mhm. Hari Senin kemarin juga tidak mengikuti upacara bendera, Bu. Oh, Pagi mhm. juga
Berangkatnya siang terus, malah kadang kesiangan datang ke sekolahnya, seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang membuat anak-anak itu sering terlambat masuk ke sekolah tuh menurut Ibu? Kalau itu saya sudah menanyakan kepada anak didik saya, katanya tidurnya terlalu malam, Hmm, bangunnya siang, jadi iya. terlambat berangkat ke sekolahnya, seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, boleh saya bertanya terlebih dahulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan? Saya sudah menasihati anak tersebut ya, Bu, supaya Mhm, jangan terlambat lagi. Dan saya juga sudah menanyakan kepada anak didik saya, malahan ke orang tuanya juga sudah menanyakan. mhm, Katanya tidurnya malam terus, Bu. Penyebab hmm, malamnya itu karena selalu main gadget, sampai lupa waktu gitu, Bu. Sehingga anak-anak di kelas itu terlihat mengantuk apabila sedang belajar dengan saya dan juga nilainya juga menurun terus, Bu. jadi seperti itu. Ibu sudah maksimal menasehati supaya jangan terlambat lagi. Ibu juga sudah menanyakan kepada anak didik Ibu dan juga wali murid dan katanya tidurnya malam terus. Penyebab tidur malam terus itu ya di rumahnya main gadget gitu ya Bu ya, mungkin sampai lupa waktu. Sehingga anak-anak tuh bahkan terlihat ngantuk apabila sedang apa ya, belajar di kelas gitu ya Bu ya. Sehingga mengakibatkan nilainya juga menurun. Seperti itu betul Bu? Iya, betul. Sehingga anak itu terlihat mengantuk Hmm, apabila sedang belajar di kelas dan nilai prestasinya juga di kelas itu menurun karena kurang konsentrasi, karena mengantuk. betul. Jadi terlihatnya itu tidak semangat gitu, Bu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira apa faktor eksternal yang menyebabkan menurunnya prestasi belajar beberapa siswa Ibu di kelas? Kalau saya coba pikir-pikir dan amati ya, perhatikan Mhm. faktor eksternal penyebab menurunnya kedisiplinan anak dan juga prestasi belajar beberapa siswa di kelas saya itu karena mungkin karena perhatian dari orang tuanya sangat kurang, Bu. Baik Bu. Jadi, jika saya boleh simpulkan, masalah yang membuat Ibu tidak tenang saat ini adalah menurun kedisiplinan anak dan juga prestasi belajar. Beberapa siswa di kelas Ibu menurun dikarenakan penyebabnya itu dari faktor eksternal, yaitu minimnya perhatian orang tua terhadap kemampuan pendidikan anaknya di sekolah. Betul kan seperti itu, Bu? Betul, Bu. Betul sekali. Ya, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berencana untuk melaksanakan segitiga restitusi di kelas dan Mhm. membuat bahan ajar dan juga metode yang bervariasi supaya anak semangat dalam Betul. pembelajaran, tidak bosan. Saya juga untuk lebih intensnya melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa itu ya, Bu, ya. Mhm. Terus dengan kepala sekolah, rekan sejawat terkait dengan masalah ini, kita mungkin meminta pandangan, arahan, dan solusi dari masalah tersebut ya, Bu, ya? Iya, itu merupakan sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ada Bu, ada. Selain berencana untuk menerapkan segitiga restitusi di kelas saya juga ya Bu ya, Ya. akan membuat bahan ajar, metode bervariasi, supaya anak semangat dalam pembelajaran dan juga tidak membosankan. Contohnya mungkin dengan Mhm. menggunakan video pembelajaran dan membuat PowerPoint atau PPT seperti itu ya Bu ya? Terus bagaimana fokus yang Ibu rencanakan berkolaborasi dengan orang tua siswa?
Mungkin setelah ini saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa di rumah, melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa, ya berarti ke rumah orang tua siswa ya yang mengalami masalah nilai belajar yang menurun. Dengan itu kita membicarakan atau membahas dan mencari solusi bersama-sama dengan orang tua murid. Terus mengatasi masalah menurunnya prestasi belajar anaknya juga. Terus selain itu, saya juga akan berkomunikasi melalui handphone dengan orang tua siswa, memberitahukan dan menginformasikan setiap perkembangan belajar anaknya di sekolah, serta mungkin membuat grup WA ya kalau sekarang Betul. ada, kita bisa saling bertukar pikiran terkait masalah-masalah yang dihadapi anaknya di kelas, seperti itu mungkin ya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur. Jadi sekarang saya merasa lebih tenang dan lega sekali. Karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan orang tua siswa, Betul, takut betul. nanti malah tambah banyak gitu ya, masalahnya malah kemana-mana gitu masalah. Mhm. Ya kita tidak leluasa untuk membicarakannya begitu Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lebih tenang dan lega. Terus, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Iya. Adakah batasan deadline waktunya? Oh, iya iya, baik, Bu. Mengenai hal itu mungkin secepatnya saya akan laksanakan dengan rencana saya tersebut ya, Bu, ya. Saya akan berkomitmen memperbaiki menurunnya kedisiplinan di sekolah dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi di sekolah juga, dan Mhm. menyangkut prestasi nilai belajar siswa juga dengan lebih berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua siswa dan menerima saran dan masukan sebagai bahan evaluasi saya agar lebih baik lagi ke depannya. Mungkin secepatnya saya juga akan membuat rencana dan jadwal kegiatan yang saya akan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya Bu, dengan kunjungan-kunjungan ke rumah orang tua murid itu seperti itu Bu contohnya. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, nih, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Tentunya dalam melaksanakan komitmen tersebut, saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah, Betul. dari rekan sejawat juga, dari orang tua murid, dari siswanya juga, sehingga rencana yang akan saya lakukan dalam mengatasi masalah tersebut dapat terselesaikan dan sesuai dengan harapan saya, Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan sesuai dengan harapan Ibu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya robbal alamin, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa tenang dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan yang terbaik untuk para murid kita ya, Bu. Iya, Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama, Bu. Semoga Ibu terus sehat di sana dan Amin. kita dapat berjumpa kembali, mengobrol di kesempatan yang lain lagi ya, Bu. Terima Baik, kasih, Bu. Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Sehat-sehat juga ya di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah Ibu Irma dan Ibu Asti sudah melaksanakan kegiatan coaching. Untuk tahap selanjutnya, saya juga akan melakukan tahap pasca observasi ya Bu ya.
Baik, Dan Bu. nanti akan ada umpan baliknya ya Bu. Untuk Ya. yang pertama, saya akan menanyakan apa saja yang Ibu Irma dapatkan nih pada saat Ibu Irma melakukan coaching dan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching. Baik, Silakan. terima kasih, Bu. Ya. Tahapan yang sudah tadi saya lakukan diantaranya menstabilkan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian saya menuju kesetaraan seperti biasa membuat kucingnya nyaman ketika percakapan dengan kita. Lalu saya juga memulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, menggali pertanyaan terbuka, dan saya terfokus pada kehadiran penuh agar kucing itu merasa lebih dihargai. Begitu Ibu yang saya lakukan. Oke. Wah, baik Ibu, keren sekali ya Bu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, setelah tadi Ibu Irma melaksanakan percakapan coaching, bagaimana Ibu Irma menilai diri sendiri tentang performa Ibu dalam kompetensi tadi atau dalam kompetensi coaching, kehadiran penuh. Nah, bagaimana Ibu performanya? Alhamdulillah Ibu, saya lebih fokus hadir sepenuhnya, mendengarkan, memahami percakapan kucing, dan terus berupaya dalam memaknai setiap percakapan dengan kucing. Wah, luar biasa Ibu Irma ya. Jadi selanjutnya Ibu Irma, saya akan menyampaikan tentang hasil pengamatan saya terhadap Ibu Irma ya. Siap? Siap Bu, mangga. Ya, setelah saya mengamati, tadi Ibu Irma melakukan coaching, sudah sesuai dengan alur tirta yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, alur tirtanya sudah terlihat dan bertanggung jawab. Sehingga Koci juga menyampaikan permasalahannya yang dihadapi dan Koci tersendiri mampu memberikan solusi yang terbaiknya. Begitu ya Ibu ya. Saya amati dan selain itu juga kompetensi kehadiran penuh Ibu Irma sudah terlihat. Sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ada prinsip kemitraan yang saya amati, kemudian kesetaraan, jadi tidak ada yang namanya tinggi dan bawahan seperti itu ya Bu. Kemudian proses kreatif Ibu Irma juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa kepada Ibu Astri. Dan Ibu Irma juga di sini memaksimalkan potensi Koci seperti Ibu. Nah, kemudian Ibu Irma untuk selanjutnya saya ingin menanyakan pada Ibu Irma kompetensi apa lagi yang nanti Ibu Irma yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing tadi untuk ke depannya Bu. Baik Ibu, dari hasil percakapan tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu, yang tentunya saya harus menggali lebih tajam lagi pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu Ibu. Ya, oke. Jadi lebih kepada kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Betul, Ibu Irma ya. betul Bu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan lanjut ya untuk percakapan observasi lagi untuk melakukan kucing bersama ya Bu. Ya Bu. Rencananya mau kapan nih dan butuh bantuan siapa Ibu Irma untuk melaksanakan ataupun untuk meningkatkan kompetensi kedepannya? Baik Bu, untuk meningkatkan kompetensi tersebut yang saya akan lakukan, melakukan coaching kembali, saya akan berkoordinasi kepada Bapak Guru CKP atau kepada rekan sejawat yang lainnya sebagai supervisor dari semua yang bisa saya ajak itu sebagai diskusi bersama untuk meningkatkan performa saya untuk menjadi coach gitu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Ibu ya. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan semoga mendapatkan kompetensi Ibu yang bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
untuk meningkatkan performa kompetensi coaching ini Bu. Ya, seperti itu ya Bu. Jadi nanti akan ada peningkatan lagi ya Bu. Dengan kehadiran sepenuhnya udah oke, kemudian akan selanjutnya meningkatkan pada performa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya seperti itu. Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Tadi saya sudah mengamati proses coaching sampai selesai. Terima kasih Ibu Irma dan Ibu Astri. Terima kasih untuk coachingnya. Semoga kegiatan coaching kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.